Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Lycoris Recoil episode 12. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 9% dari teman-teman yang subscribe. Yuk keningin angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Pada episode sebelumnya kita diperlihatkan identitas dari pasukan Lycoris yang akhirnya terbongkar di depan publik karena ulah dari Majima dan Robota. Selain itu, kita juga diperlihatkan Chisato yang berada di menara radio lama dengan tujuan untuk menyelamatkan Yoshimatsu yang sedang disandra Majima. Namun, karena seluruh ruangan tersebut telah dibuat tertutup, yang mana dengan ketajaman indera pendengaran dari Majima pun berhasil menghajar Chisato. Ditambah lagi, di saat yang sama Yoshimatsu yang berada di sana tiba-tiba menghilang. Lalu, ketika Chisato merasa kesulitan melawan Majima secara mengejutkan, tiba-tiba Takina pun datang ke sana dengan menerobos masuk penutup jendela tersebut dengan tujuan untuk membantu Chisato. Dan dimulailah ronde selanjutnya antara Majima melawan Chisato dan Takina. Di sini sebelum bergerak, Chisato memberitahu Takina bahwa Majima memiliki indera pendengaran yang tajam. Lalu singkatnya, dengan bantuan dari Takina, Chisato berhasil membuat pendengaran dari Majima kacau dengan cara menembaki di dekat kedua telinga Majima. Dan setelah pendengaran Majima kacau, akhirnya Majima pun bisa diatasi dengan lebih mudah oleh Chisato dan Takina. Kita beralih ke markas DA. Setelah DA mendapat kabar bahwa Chisato telah berhasil mengatasi Majima, tiba-tiba datang pimpinan pusat dari DA. Dan ia pun memberikan perintah untuk segera membekukan bahkan membunuh pasukan Lycoris. Hal ini dikarenakan identitas dari para Lycoris yang sudah tersebar ke publik. Lalu, pasukan yang akan mengurus Lycoris adalah Lilybell. Lilybell sendiri merupakan pasukan khusus yang sama seperti Lycoris. Namun bedanya, seluruh anggota Lilybell beranggotakan laki-laki. Di sisi lain, kita diperlihatkan Chisato yang akhirnya bertemu dengan Yoshimatsu yang sepertinya terlihat masih baik-baik saja. Dan saat Chisato menemui Yoshimatsu, di sini sempat terjadi cekcok antara Chisato dan Yoshimatsu. Hal ini dikarenakan Yoshimatsu memberi perintah kepada Chisato untuk membunuh Majima. Namun, karena sejak awal dalam diri Chisato sudah tertanam perasaan bahwa betapa berharganya nyawa dari seseorang, dan tentunya Chisato menolak perintah dari Yoshimatsu untuk membunuh Majima. Lalu tak lama setelah itu, datang Takina dengan menodongkan pistol ke arah Yoshimatsu dari jarak jauh. Dan di sini Takina mengungkapkan bahwa sebenarnya Yoshimatsu adalah dalang dari semuanya, mulai dari rencana pembunuhan Kurumi, kasus Matsushita, sampai Yoshimatsu yang sengaja memperdaya Majima. Dan di sini Takina pun mengungkapkan tujuan sebenarnya kedatangannya ke sana, yang tak lain dan tak bukan adalah untuk merebut koper dari Yoshimatsu yang berisikan jantung buatan lain untuk Chisato. Lalu secara mengejutkan, Yoshimatsu mengungkapkan bahwa saat ini jantung buatan tersebut telah terpasang dalam tubuh Yoshimatsu. Dan ternyata alasan Yoshimatsu sengaja memasang jantung tersebut kepada dirinya agar Chisato bisa membunuh Yoshimatsu. Karena salah satu syarat dari Yoshimatsu agar Chisato bisa memiliki jantung tersebut adalah Chisato harus membunuh seseorang. Chisato yang sejak awal tidak ingin merenggut nyawa seseorang tentunya tidak mau melakukan perintah dari Yoshimatsu, apalagi disuruh untuk membunuh Yoshimatsu yang merupakan penyelamat dari Chisato. Lalu setelah itu, tiba-tiba Takina menghampiri Yoshimatsu dengan niatan untuk membunuh Yoshimatsu dan mengambil jantung buatan dari Yoshimatsu.
Dan di sini Chisato pun mencoba menghalangi Takina yang hendak menembak Yoshimatsu. Dan tak lama kemudian tiba-tiba datang Himegama yang langsung menyerang Takina dan membuat Takina pun harus keluar dari gedung tersebut. Bahkan Takina harus bergelantungan pada besi bangunan. Melihat Takina yang dalam bahaya, Chisato pun bergegas menolong Takina. Lalu ketika berhasil menahan Himegama, Yoshimatsu dari atas malah menembaki ke arah besi tersebut. Sehingga saat ini Takina dalam bahaya. Dan karena tidak mau Takina terjatuh, Chisato pun akhirnya menembak Yoshimatsu menggunakan pistol yang telah diisi peluru asli oleh Yoshimatsu. Seketika itu, Chisato pun merasa cukup syok. Namun, saat Chisato menghampiri Yoshimatsu, ternyata Yoshimatsu masihlah hidup. Karena Chisato menembak Yoshimatsu bukan ke arah organ vitalnya. Lalu singkat cerita, akhirnya Yoshimatsu pun berhasil dibawa pergi oleh Himegama. Sedangkan Chisato menahan Takina agar Takina tidak membunuh Yoshimatsu. Dan setelah perginya Yoshimatsu, di sini Takina pun merasa cukup kesal karena tidak bisa mendapatkan jantung buatan untuk Chisato. Dan Chisato mencoba menenangkan Takina bahwa Chisato juga tidak ingin merenggut nyawa dari Yoshimatsu hanya untuk dirinya. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul helikopter di gedung tersebut yang ternyata sedang dikendarai Mizuki dan Kurumi berkat bantuan dari Mika. Dan setelah Chisato dan Takina masuk ke helikopter tersebut, Kurumi menjelaskan mengenai kondisi dari para Licorice yang saat ini akan dilenyapkan DA dengan memerintah Lilibel, terutama pasukan Licorice yang saat ini berada di Menara Enkuboku. Dan untuk saat ini, Kurumi meminta Chisato dan Takina pergi menyusup ke Menara Enkuboku untuk memasang sebuah flashdisk dari Kurumi dengan tujuan mengambil alih server yang telah dihack Robota. Di sisi lain, kita diperlihatkan Fuki yang mencoba mengabaikan perintah dari DA. Dengan dirinya, Sakura dan Erika yang akan pergi ke ruang kendali Enkuboku. Namun, saat akan pergi ke sana, mereka harus berhadapan dengan rekan-rekan dari Majima. Di tengah Fuki yang terdesak, untungnya Chisato dan Takina datang tepat waktu untuk membantu Fuki dan yang lain. Lalu di saat yang sama, ternyata saat ini pasukan Lilibel telah sampai di Menara Enkuboku untuk menghabisi Licorice. Dan untungnya di sini Chisato berhasil memasang flashdisk dari Kurumi, yang mana dengan itu Kurumi bisa mengambil alih kendali server pemerintah yang telah dihack Robota. Dan setelah mengambil alih server tersebut, di sini Kurumi memberi sebuah video yang mengatakan kepada publik bahwasannya hal-hal yang ditampilkan di siaran langsung Menara Enkuboku merupakan bagian pertunjukan yang dilakukan oleh organisasi rahasia Licorice untuk peresmian Menara Enkuboku. Hal ini Kurumi lakukan tak lain agar nama Licorice bisa tetap terjaga. Dan karena saat ini nama dari Licorice telah aman dari publik, membuat atasan dari DA pun harus menyuruh pasukan Lilibel membatalkan pelenyapan Licorice. Di sisi lain, selain mengambil alih server pemerintah, Kurumi juga telah menghack sistem dari Robota. Dan saat ini Robota pun telah ditangkap oleh pihak berwajib. Kita beralih ke tempat Chisato dan yang lain, yang saat ini mereka akan kembali ke markas setelah nama dari Licorice yang telah kembali aman. Lalu ketika mereka akan turun menggunakan lift, tiba-tiba di depan pintu lift Chisato menemukan tasnya yang sebelumnya sempat terjatuh saat melawan Majima. Dan ketika Chisato mengambil tasnya, secara mengejutkan tiba-tiba muncul Majima di hadapan mereka. Namun karena lift dari Takina dan yang lain terlanjur telah disetting menuju ke bawah, ditambah lagi karena Majima yang terus menembak ke arah Takina dan yang lain, sehingga saat ini Takina dan yang lain telah pergi ke bawah meninggalkan Chisato bersama Majima.
Dan episode ini ditutup dengan Chisato dan Majima yang akan melakukan pertarungan ronde selanjutnya. Oke, untuk pembahasan anime Licorice Recoil episode 12 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.